Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Novitasari dari Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang aksioma manajemen keuangan. Sebelumnya, aksioma itu merupakan pernyataan yang memiliki dasar kebenaran atau sudah terbukti kebenarannya. Aksioma manajemen keuangan itu ada 10. Yang pertama, risk return trade-off merupakan pernyataan yang menunjukkan adanya pertukaran antara resiko dan return. Semakin tinggi resiko suatu pekerjaan, maka return yang diperoleh semakin besar, sehingga muncul pernyataan high risk, high return. Yang kedua ada time value of money atau nilai waktu uang, yaitu menerima sejumlah uang di waktu sekarang lebih baik daripada menerimanya dengan jumlah yang sama di masa yang akan datang, karena nilai uang semakin lama semakin menurun akibat terjadinya inflasi. Yang ketiga ada cash not profit is king. Artinya, pebisnis sering mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan karena terlalu fokus pada laba dan mengabaikan aliran kas. Maksudnya, seharusnya pebisnis menjadikan aliran kas sebagai alat ukur dalam mengukur kesejahteraan dan menjadi pebisnis cermat yang berjiwa entrepreneur, bukan pebisnis tipe pedagang yang hanya mencari keuntungan saja. Yang keempat ada incremental cash flow count, merupakan arus kas yang berhubungan dengan investasi, di mana pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan dampak yang terjadi terhadap pertambahan kas saat proyek diterima atau tidak diterima untuk dikerjakan. Yang kelima, ada the course of competitive markets. Maksudnya, semakin ketat persaingan dalam suatu pasar untuk bersaing pada produk yang sama, maka akan menyebabkan lesunya usaha. Nah, kondisi ini menyebabkan naik turunnya laba. Jadi, dalam suatu usaha, tidak selamanya kita itu memperoleh laba dalam jumlah yang besar. Maka, agar usaha kita tetap bertahan dan mampu bersaing di pasar, perlu dilakukan beberapa hal. Beberapa hal tersebut diantaranya, verifikasi produk, penguasaan bahan baku, penggunaan teknologi yang tepat. Nah, dengan melakukan beberapa hal tersebut, maka kita dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan. Yang keenam, ada efisiensi capital markets. Nah, di sini maksudnya pasar modal yang efisien adalah pasar di masa di mana perusahaan memiliki gerak yang cepat dan harga yang tepat. Selanjutnya, yang ketujuh ada the agency problem. Di sini, para pemegang saham akan memberikan kepercayaan kepada manajer untuk mengelola perusahaan dan memberikan keuntungan dari semua aktivitas bisnis, sehingga para pemegang saham mendapatkan keuntungan dari perusahaan. Nah, akan tetapi masalahnya, manajer tidak akan bekerja apabila tidak selaras dengan kepentingan mereka. Maksudnya, jadi manajer itu hanya akan bekerja apabila saling menguntungkan, seperti adanya aturan main yang menjelaskan struktur insentif antara kedua belah pihak. Jadi di sini manajer hanya akan bekerja jika dia pun memperoleh keuntungan. Gitu. Nah, yang ke-8 ada tax bias business decisions. Artinya, yaitu pertimbangan pajak dijadikan landasan
dalam pengambilan keputusan suatu aktivitas bisnis. Maka segala keputusan dan perhitungan yang dilakukan oleh manajer keuangan haruslah setelah dipotong pajak. Artinya, jangan hanya melihat dari produk yang lebih menguntungkan dan lupa bahwa harga tersebut belum dimasukkan komponen pajak. Yang ke-9, itu ada all risk is not equal. Artinya, setiap usaha memiliki resiko yang berbeda. Untuk itu, perlu melakukan investasi usaha pada bidang yang berbeda-beda untuk mengantisipasi terjadinya resiko yang mengakibatkan kolapsnya suatu usaha. Nah, yang terakhir ada ethical dilemmas are everywhere in finance. Maksudnya, dalam setiap perusahaan pasti ada aturan atau etika yang diterapkan yang akan menjadi budaya perusahaan sebagai bentuk dan upaya untuk mengarahkan karyawannya agar memegang teguh nilai-nilai yang baik. Namun, karyawan biasanya melanggar aturan tersebut yang dapat mempengaruhi karir seseorang. Jadi, agar menjadi karyawan yang baik, hendaknya selalu mematuhi aturan-aturan yang ada di perusahaan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.